Iya betul. Dukun musyrik kayak gini nggak cocok berada di kampung kita. Ayo kita usir aja. Ayo. 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 Bapak! Bapak! Tolong jangan usir bapak saya. Oh, ini anaknya. Bapak-bapak, kita usir aja anak ini sekalian. Supaya gak ada keturunan bibit dukun di sini lagi. Iya betul. Ayo kita usir aja dia. Ayo kita usir. Jangan. Jangan sakiti anak saya. Kalau enggak apa nggak? Lo mau ngabisin kita juga? Kayak lo udah ngabisin anak gue. Ya benar. Ayo, kita habisin dia. Ayo, kita habisin dia. Ayo, Jangan. aja. Jangan. Ayo, kita habisin dia. Ayo, habisin. Ayo, habisin. Bapak! Oh, berhasil lo. Bapak! 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 Sinta. Bapak nggak apa-apa kan? Sinta yakin ini cuma fitnah, Pak. Kita harus buktiin semua orang. Ya. Jangan. Kau harus pergi dari sini. Kau harus pergi jauh dari sini, Nak. Kita akan pergi dari kampung ini. Tapi Bapak harus sembuh. Iya, Nak. Sudah. Kamu duduk di depan Bapak. Cepat, Cinta. Waktu Bapak sudah tidak lama lagi. Bapak! 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صدق الله العظيم. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat itu adalah hanya tipu sihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Pesihir-pesihir itu dari mana datangnya tidak akan menang. Karena mereka bersekutu dengan setan. Dan sihir-sihir itu tidak akan bisa terwujud tanpa seizin Allah. Jadi Pak Kiai, kalau guna-guna, santet, itu termasuk sihir juga Pak Kiai? Guna-guna, santet, sihir, dan gendam itu termasuk sihir. Karena ada kesepakatan dan bantuan dari setan. Karena itulah sihir, santet, gendam itu termasuk yang dilarang oleh Allah karena perbuatan musyrik. Abi Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa orang yang datang kepada kahin
Dukun, dia mendengar kata-kata tukang sihir itu, melaksanakan perintah dan petunjuknya, maka sholatnya 40 malam tidak diterima. Tim, kopi gua mana? Enak aja kali. Gue duluan dong. Gua udah dari tadi mesennya. Neng kita. Para lelaki bodoh. Bisanya cuma mengandalkan hawa nafsu daripada akal. Pa, bantuin Syifa dong. Papa mah gak berperi kebapaan banget. Udah tahu anaknya lagi kesusahan. Cuma duduk doang. Alah, kamu itu mana ada istilah berperi kebapaan itu. Udah, gak usah manja. Kamu kan udah dewasa. Masa dikit-dikit papa, dikit-dikit papa. Tapi kan ini barangnya berat-berat, Pak. Aku kan cewek, mana kuat kau sendiri. Tapi itu kan koper-kopermu, bukan koper papa. Hah? Belajarlah mandiri. Udah, kopernya kamu bawa masuk ke dalam, papa mau ke depan. Nih kopinya, Mas. Silahkan diminum. Makasih, Mbak. Target yang sempurna. Mau kopi, Mas? Tadi saya keterlaluan gak ya sama Lulu? Jadi nggak enak gini. Kenapa saya bisa sampai kayak gitu ya? Astagfirullah. Hei, Ndra, oh aja lu. Belum tidur lu. nggak bisa tidur, Ndra. Lo mikirin apaan sih? Hah? Hei, nih ya, gua kasih tahu. Gue belakangan ini ngeliat lu kan sama Lulu rada renggang. Kayak orang marahan. Nah, kalau lu seperti itu gara-gara gue minta maaf. Karena gue gak pernah punya maksud apa-apa. Mungkin kemarin-kemarin gue kayak anak-anak. Sikap gue sama Lulu. Cuma yakin deh, gue gak pengen kita kenapa-napa. Gue pengen kita kayak dulu lagi. Udah gak usah pikirin, gue mau tidur, ngantuk. Mati lampu sih. Ganggu tidur aja. Mana ya Lilin? Ada aja deh. Apa? Papa? Pa? Papa?
manja sambil ngerumpi. Hati-hati gibah, Bu. Kalau gibah itu sama aja hukumnya sama makan bangkai temannya sendiri yang digibahin. Gak boleh. Bukan ngegosip, Umi. Lebih tepatnya curhat. Umi tahu nggak warung kopi yang di ujung jalan itu? Iya kan pemiliknya janda gitu, biarpun udah umur, tapi dia masih cantik dan seksi. Kayaknya ada yang aneh sama tuh warung. Gak boleh seuzon, Bu. Ntar dosa loh. Kali aja emang kopinya enak, jadi orang pada balik lagi ke situ. Bulena sih enak ngomong kayak gitu. Mungkin suami Bulena nggak pernah nongkrong di situ kali. Kata siapa? Abah Jasri langganan sono kok sama Bang Gatot. Masa sih? Iya. Hah? Oh, jadi Abah kesana juga ya? Awas aja ntar kalau di rumah. Oke, saya pamit dulu ya. Mau masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siang. Aduh, bisa telat nih. Hantu itu... Oh iya, semalam kan aku pingsan. Tapi kok bisa tidur di kasur? Ngeri banget sih. Udah, mandi aja. Aduh, sepi banget sih. Bang Gatot juga kemana ya? Berapa hari ini nggak mampir ke Warjane Lastri. Ngapain juga sih Lastri mikirin Bang Gats? Tapi nggak ada dia, sepi juga. Mana ya? Dia nggak beres kayaknya. Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi. Heran ya, yang namanya bocah lanang itu nggak muda, nggak tua, pada baik. Jelalatan aja matanya. Ngeliat yang kinclong-kinclong. Padahal di rumah udah ada bidadari yang setia, halal. Mi. Konsentrasi Mi, kalau ngomong ngadepnya ke sini ada Lastri. Kalau ngomong sendiri hati-hati loh Mi. Di kampung ini kan tahu sendiri siapa aja bisa kesurupan. Ngomongin siapa sih Mi? Lagi kesel sama Abah. Dia tuh nongkrong aja, ngopi aja di warungnya Sinta tuh. Ada janda baru. Emangnya kenapa sama Mbak Sinta? Gak tahu. Kayaknya warungnya aneh kata orang-orang. Laki-laki semuanya pada ke situ. Oh ya? Bang Gatot juga termasuk. Jangan salah. Oh, jadi Bang Gatot itu nggak ke Warjane Lastri karena ke warungnya Mbak Sinta. Wanita yang itu benar-benar cantik. Papa aneh banget. Tumben senyum-senyum sendiri gitu. Kerjain ah. Dor. Siva apaan sih? Kalau kecelakaan gimana? Maaf ya, Pak. Aku cuma bercanda kok. Bercanda. Bercanda kok di jalanan. Kamu itu ngawur. Kok Papa jadi nyalain Syifa sih? Papa kan juga salah. Mana boleh nyetir sambil ngelamun. Itu kan bahaya juga, Pak. Siva, kamu itu kalau dibilangin orang tua, jangan asal ngebantah kayak gitu. Dasar anak kamu punya sopan santun. Kamu harus mendapatkan Mas Hatsin untukku. Karena sejak pertama aku melihat dia, aku telah jatuh cinta. Dan kau bisa tinggal dalam tubuhku selamanya.
Aku makin lama makin mikirin wanita itu terus ya. Perasaanku makin gak karu-karuan kalau inget dia. Aku harus nemui dia. Pak, tunggu Pak. Kenapa sih, Pak? Papa mau kemana? Kita makan malam dulu yuk. Barusan aku habis masak nasi goreng. Papa mau keluar sebentar. Papa lagi ada urusan. Urusan apa, Pak? Temenin Syifa makan dong. Bentar aja, please. Syifa, cukup. Kamu itu sudah besar. Harusnya kamu bisa bersikap dewasa. Gak terus-terusan kayak anak kecil gini. Sudah, Papa mau pergi dulu. Papa. Apa itu? Kenapa ya? Udah pulang kantor, capek, udah malam, gak bisa tidur. Mau bersih-bersih aja males banget. Lu? Mam, kok belum tidur? Kenapa, sayang? Ini udah malam banget loh. Hah? Itu dia, Mam. Lu juga bingung. Apa ya, Lulu kok perasaannya nggak enak banget. Kayak, gelisah gitu. Lulu dari tadi juga pengen banget bersih-bersih apa segala macam, nih baju aja belum diganti. Nggak ngantuk Lulu. Perasaan Lulu nggak enak. Lu, kamu ingat gak sih? Kamu pernah bilang ke Mama kalau hati kita lagi gelisah, banyak pikiran. Obatnya kan sholat, ya kan? Kamu sholat aja sayang, ayo. Iya juga ya. Kenapa Lulu dari tadi gak kepikiran sholat? Gimana kalau sholatnya berjamaah sama Mama? Enggak deh, kamu aja yang sholat lu. Gitu deh selalu jawabannya. Kalau diajakin sholat berjamaah sama Lulu. Ingat loh Mah, kalau kita sholat berjamaah, pahalanya lebih besar. Ya? Ya udah, Mama sholat sama kamu. Ayo. Alhamdulillah. Ayo kita sholat dulu yuk. Mama. Ada Mas Hasim. Silakan masuk Mas. Duduk. Duduk di mana? Di sini aja, di sini ya. Silakan duduk Mas. Mas Hasim mau minum apa? Aku mau minum. Apa aja yang kamu siapin pasti aku makan. Aku minum. Mau makan juga kan? Aku mau makan, aku mau minum. Semua yang kamu siapin. Ya sudah, aku bikinin dulu ya. Makasih ya. Tunggu ya Mas. Wah, pasti mau nyolong nih. Loh, kok hantunya hilang sih? Hei, ngapain ngeliatin ke situ? Kamu mau nyuri ya? Nyuri? Enggak kok. Aku tuh kesini mau ikutin papa aku yang diikutin kuntilanak. Ini pasti mau nyuri nih, Rey. Kita bawa ke Pak RT. Enggak, aku nggak mau nyuri. Rey, aduh! Au! Jempol gua diinjek. Makanya jangan sembarangan udah orang. Badung banget nih, Nek. Udah. Balik yuk. Ntar dia nyolong loh. Ntar jemuran warga dicolong gimana? Ini loh Mas, kopinya. Silakan diminum. Pasti enak. Kayaknya emang enak banget. Aku minum ya. Segar. Mas, gue nggak bercanda nih. Kali ini gue serius, bener-bener serius, nggak bercanda. Dengerin nih omongan gue.
Kalau ada pepatah yang mengatakan 4 sehat 5 sempurna, bagi gue nggak sempurna. Sebelum lu jadi pendamping hidup gue, sebelum lu dan gue duduk di pelaminan, gimana Las? Tapi Bang Gatot, Lastri tuh kriterianya, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Kiai. Pak Kiai. Tidak baik berduaan di tempat sepi seperti ini. Berbahaya kalau ada setan datang. Karena setan itu paling demen menjadi pihak ketiga yang ngomporin manusia. Oh, orang ketiga. Saya berdua sama Lastri. Berarti yang ketiga. Gatot, masa setan ganteng gini? Ngaco aja lu. Iya bener, Pak Kiai lebih ganteng daripada Bang Gatot. Kalah tua. Oh ya, Tot, begini. Temenin saya ke desa sebelah untuk mencari Ryan dan Andra. Seharian meruqyah belum datang juga. Bikin cemas aja. Aduh Pak Kiai, saya lagi mau makan dulu nih. Alah sudah, makan mah dipending aja. Ayo dah, siap. Sayang nih. Hati-hati ya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Mas Ryan. Kapan sih ngelamar Lastri? Oh, gara-gara tuh cowok, aku jadi gagal deh ngikutin papa ke warung. Loh, ini lampunya kenapa? Loh, masa listriknya konslet? Duh, kenapa ya? Oh Pak Kiai, sebentar Pak Kiai. Kita mampir ke warung dulu yuk. Masalahnya perut nih ya. Perut saya udah lapar banget. Cacing dalam perut saya udah pada demo. Minta makan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kamu ini? Baru berjalan beberapa langkah, sudah kelaparan. Payah deh lo. Bukan begitu Pak Kiai. Pada saat Pak Kiai ngajak untuk mencari Ustadz Ryan dan Andra, sebenarnya saya udah lagi lapar-lapar gitu. Makanya kita cari Andra dan Ryan sampai ketemu. Ah, kalau ketemu baru kita mampir ke warung. Bener ya Pak Kiai ya? Kalau perlu kamu saya traktir. Janji ya? Iya. Jangan bohong nih. Insya Allah. Oke. Suara apa tuh? Kayaknya suara orang ketakutan tuh Pak Kiai. Sepertinya dari rumah itu. Ayo kita ke sana. Mari. Ayo. Ayo. Ke sana. Ayo. Iya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Kun. Kamu tolong Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma samawati wa ma man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min illa bima syaa. Wa sha'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma al-'aliyyul 'azim. Subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Syifa nggak apa-apa? Gak apa-apa Bang Gatot. Alhamdulillah dah. Cuma Syifa masih lemes banget. Pak, barusan ada kuntilanak, Pak. Syifa takut, Pak. Kuntilanak. Oke. Syifa, ada apa dengan bapakmu? Seperti orang linglung begitu. Saya juga nggak tahu. Semenjak pindah ke sini, Papa jadi kayak gitu. Sepertinya memang ada yang nggak beres di rumah ini. Ya,
Sudah ya Siva, sabar, jaga kondisimu. Laksanakan sholat dengan rutin, insya Allah terjaga rumah ini dari godaan-godaan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Baik Pak Kiai, terima kasih ya atas bantuan Pak Kiai dan Bang Gatot. Sama-sama Siva. Mari. Iya, iya. Saya pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ya. Ada yang ingin mencoba menggagalkan rencanaku. Tidak bisa. Aku harus percepat rencanaku. Biar bagaimanapun juga, Mas Hasyim harus jadi suamiku. Nih Mas, makanannya. Wow, kelihatannya enak sekali. Enak dong, siapa dulu ya masak? Makan yang banyak ya Mas ya. Sen, Udah. Siva, kenalin, ini Tante Sinta, calon istri Papa. Dan mulai sekarang kamu harus manggil Tante Sinta dengan sebutan Mama, ya? Enggak, Pak. Enggak. Aku nggak mau manggil dia itu dengan sebutan Mama. Dan aku juga nggak mau Papa menikah lagi. Kok Papa tega sih mengkhianati Mama? kurang ajar anak ini. Awas saja ya. Kalau aku sudah resmi jadi istri Mas Hasyim, bocah ingusan itu akan kusingkirkan dari rumah ini. Siva, mamamu itu sudah meninggal. Jadi wajar dong kalau papa menikah lagi. Pokoknya nggak ada yang bisa gantiin posisi Mama di rumah ini. Titik. Saya. Papa, kok Papa jadi kasar sih sekarang? Udah. Kamu nggak usah banyak bicara. Pergi. Aduh, apa lagi, Mi? Anterin belanja. Abah ada urusan penting, berangkat sendiri aja ke pasar mah tuh. Tuh kan Abah, pasti Abah mau ke Warjan lagi nih cari alasan. Aduh, Warjan. Apa nih? Astagfirullahaladzim, ibu suka sujon. Ini urusan penting. Udah, jangan semu pakai bikini. Abah berangkat dulu. Assalamualaikum. Apaan sih? Nggak nyambung. Umi, apa lagi sih, Mi? Aduh, Warjanya Lastri dibawa-bawa. Lastri salah apa nih? Loh, bukan. Warjan yang mana? Lah, tadi Lastri kan lihat, denger. Kalau Umi lagi ribut, lagi cekcok sama Abah, Warjan Lastri dibawa-bawa. Warjan gitu. Oh, bukan warjannya Lastri. Ini warjannya itu tuh, si Sinta. Sejak dia buka warjan di sini, semua laki-laki di kampung ini pada kesana. Termasuk si Abah. Cari alasan, nah inilah itulah. Suruh nganterin gak mau lah. Wah, kalau gitu Mi, kampung ini harus siaga satu. Kita harus bikin gerakan GRKLK. Apa tuh? Gerakan rebut kembali laki kita. Sekalipun Lastri belum punya suami, tapi Lastri akan mendukung Umi. Setuju. Rebut kembali. Rebut kembali, Mi. Ayo, Mi. Kita cari dukungan. Dukung Umi. Dukung Umi. Assalamualaikum. Main apa? Salam. Enggak, ini nonton ini video. Rayana nggak ada. Biasa aja dong, mana nggak enak lagi aromanya. Emangnya siapa yang nyari Ryan? Ah, dulu kesini kan paling nyari Ryan. Rayana nggak ada, pulang kampung. Enggak, lu kesini nggak nyari Ryan kok, Andra. Tumben banget nggak nyariin Ryan. Lagi berantem ya? Yah, Berantem mulu, pacarannya kagak. lu nggak berantem kok. Lu emang lagi aneh aja ngeliat sikapnya Ryan. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba kayak aneh gitu ke Lulu.
Laki-laki kenapa gitu sih? Ntar baik, ntar enggak, ntar baik, ntar enggak. Kamu ngapain kesini? Wah, mau nipu orang lagi ya? Enggak kok, aku tuh kesini mau nyari Pak Kiai. Pak Kiai mana? Pak Kiai nggak ada, lagi mudik. Aku nggak percaya, aku mau cek sendiri ke dalam. Gak boleh dong. Rumah orang main masuk-masuk aja. Dibilangin Pak Kiai nggak ada. Kakak kenapa sih ngalang-ngalangin aku ketemu Pak Kiai? Bukannya ngalangin ketemu Pak Kiai, emang Pak Kiai nggak ada. Assalamualaikum. Ini baru ada. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Pak? Ada yang aku mau ceritain Pak Kiai. Boleh, silakan. Pak Kiai, aku nggak nyangka sama kelakuan Papa yang tiba-tiba berubah. Dia bukan seperti Papa yang aku kenal dulu. Apa bapakmu menyakiti kamu lagi? Itu salah satunya Pak Kiai. Papa sekarang jadi suka mukul. Dan lebih parahnya, Papa mau menikah lagi sama janda pemilik warung kopi. Bukankah menikah itu bagus? Karena melaksanakan sunnah Rasul. Dan hati bapakmu akan menjadi tentram. Tapi mereka kenalnya belum lama Pak Kiai. Kenapa harus gitu? Kenapa harus buru-buru nikahnya? Mungkin papa kamu sudah cocok sama wanita itu, Syifa. Papa biasanya nggak kayak gitu, Kak. Lagian, aku juga nggak mau wanita itu jadi mama aku. Aku rasa wanita itu bawa pengaruh buruk buat Papa. Ya, sudah kamu tenang saja dulu ya. Nanti saya ke sana bersama kamu. Ingin melihat sejauh mana kelakuan bapakmu itu. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai itu cocok banget jalan berdua. Tandanya ya Allah. Nah gitu dong. Udah nggak kayak orang berantem berdua. Mbak Sinta, ayo keluar. Hadepin nih kita-kita. Ya nggak Umi? Ya. Lihat mereka, Mas. Teganya mereka menuduh aku yang bukan-bukan. Apa kamu tega sebagai calon istrimu? Difitnah begitu keji. Kurang ajar. Kalian jangan berani-berani nuduh calon istri saya. Oh, ini tuh calon suaminya Sinta. Ajarin ya istrinya supaya jangan ngambil laki orang. Hei Bu Lena, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Laki kamu saja yang pengennya kesini terus. Sabar, ya, sabar. Ibu jangan sembarangan nuduh ya. Saya bisa laporkan ibu ke kantor polisi. Kata siapa kita nuduh? Udah banyak buktinya ya, Umi ya. Kalau nggak digodain, nggak mungkin semua laki-laki mampir ke situ. Awas, ngerti? Disangkanya kita takut apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Pak Kiai. Sabar ibu-ibu, sabar. Kita bicarakan dengan musyawarah dan dengan kepala dingin. Pah, ada apa sih ribut-ribut? Syifa, kamu masih kecil. Gak usah ikut urusan orang tua. Ngerti? Gawat. Ada Pak Kiai di sini. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Sabar ya kamu sayang ya. Sabar. Ayo, kamu ikut papa pulang. Mas, aku langsung pulang aja ya. Udah malam. Sinta, kamu pulang sendiri emangnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah deh. Kalau itu memang mau kamu, tapi hati-hati ya. Iya Mas, aku pulang dulu ya. Ya. Aku jalan itu lagi. Gimana aku bisa bawa Papa kalau kondisi Papa kayak gini?
Tadi sepulang saya mengantarkan Sipa dari rumahnya, di jalan berpapasan dengan ibu-ibu yang sedang demo di depan warungnya Bu Sinta. Demo? Iya. Yang bener aja Pak Kiai, demo apa? Memangnya mereka membicarakan apa Pak Kiai? Ibu-ibu itu mengira bahwa Bu Sinta yang menyebabkan suami-suami mereka jarang pulang ke rumah mereka. Dan betah lama-lama tinggal di warungnya Bu Sinta. Pak Kiai, maaf nih, yang demo siapa aja? Warga di komplek di desa ini Pak Kiai? Ada beberapa orang ibu-ibu. Bahkan di antaranya ada Lastri dan juga Ibu Lena. Hah? Mbak Lastri, Tante Lena? Ibu Andra? Ya Allah. Pak Kiai yang bener masa Ibu Andra ikut demo? Aduh, Ibu bikin malu nama baik Andra aja nih. Pak Kiai ada telepon. Assalamualaikum. Ya, Siva, ada apa? Oh ya, kamu tenang saja dulu ya. Insya Allah kami segera ke sana ya. Iya. Kenapa Pak Kiai? Ya. Kenapa? Kita terpaksa harus segera ke sana. Hah? Bapaknya Siva harus segera kita ruqyah. Andra kamu harus ikut dan urusan kamu dipending saja dulu ya. Kita ke sana dulu. Lulu Pak Kiai ikut ya? Iya. Ayo. Ayo Pak Kiai. Rian, Andra, siap. Insya Allah Pak Kiai. Andra siap. Kak, Papa akan baik-baik aja kan? Papa nggak kenapa-napa kan, Kak? Syifa tenang ya. Semua akan baik-baik aja kok. Syifa bantu baca doa. Ya? Iya, Kak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa ilahukum illahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Kurang ajar. Kalau sampai aku tidak bisa mendapatkan Mas Hasim, dia tidak akan bisa mendapatkan siapapun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Papa. Makasih ya, Kak Ryan, Kak Andra, Kak Lulu. Tanpa kalian dan Pak Kiai, Syifa nggak tahu gimana nasib Papa. Sama-sama. Sama-sama Syifa. Sama-sama Syifa. Alhamdulillahirabbil alamin. Syifa cuma bisa berharap kalau Papa bisa sembuh dan pulih kayak dulu. Yang penting mulai sekarang Syifa banyak berdoa untuk kesembuhan Papa ya. Iya, Kak.
Kali ini kamu akan berada di bawah kuasa kendaliku. Sakit banget kepala gue. Mas, ini kopinya diminum dulu ya, biar pusingnya hilang. Loh, kamu bukannya penjual kopi itu? Udah, gak usah banyak mikir, nanti kepalanya tambah pusing. Ayo diminum dulu. Iya, iya. Papa! Jangan minum kopi itu, Pak. Kopi itu bahaya. Syifa, kamu kok bicaranya seperti itu sih? Tante tuh bikinin kopi buat papa kamu itu dengan hati yang tulus. Kamu seenaknya nuduh tante sembarangan. Tante nggak usah deh kebanyakan acting. Aku tahu kok niat busuk tante. Syifa! Cukup ya? Papa nggak pernah ngajarin kamu untuk berlaku kurang ajar sama orang yang lebih tua. Sinta, maafin Syifa ya. Gak apa-apa kok, Mas. Ayo diminum yuk. Papa, jangan, Pak. Papa. Alhamdulillah, semuanya hari ini berjalan dengan lancar Pak Kiai. Alhamdulillah. Benar kan, Re? Lu? Udah bener nggak? Iya, Andra pinter. Oh iya dong. Andra gini-gini sarjana loh. Pak Kiai? Pak Kiai kenapa? Apa ada masalah? Saya punya firasat. Mungkin akan terjadi sesuatu yang kurang baik. Ya, Pak Kiai. Jangan aneh-aneh, Pak Kiai. Ya, telepon tuh. Siapa Pak Kiai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, ini Syifa. Pak Kiai tolong kesini. Papa dalam bahaya. Ini tuh sekarang di rumah kita. Astagfirullahaladzim. Ya. Syifa sabar dulu saja ya. Kamu berdoa apa bisanya. Insya Allah kami akan segera pergi ke sana. Ya. Ya, makasih Pak Kiai. Pak Kiai, siapa Pak Kiai? Rupanya ayahnya Syifa kesurupan lagi. Astagfirullah. Kita harus segera pergi ke sana. Ya udah Pak Kiai. Kita berangkat sekarang. Ayo Pak Kiai. Karena kamu sudah menantangku, maka aku akan membuat kamu bernasib sama dengan aku. Nggak mau. Pak Kiai tolong Papa. Syifa, sebaiknya kita jauhkan dulu papamu dari pengaruh iblis. Raya dan Andra, urus jin itu. Saya mau mencoba mengobati Pak Hasim di kamar. Baik Pak Kiai. Tuh, hati-hati lu. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Jaga! Papa sabar ya. Sebentar lagi Papa sembuh. Astagfirullahaladzim. Pak Hashim, istighfar Pak Hashim, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi
ila bima syaa wa sya'a samawati wal ardi la yaqudu hifdzuhuma wa huwal alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, akhirnya Papa udah baikan. Pak Kiai, Nak Lulu, terima kasih. Mungkin kalau nggak ada kalian, saya sudah meninggal karena kepi maut itu. Iya Pak, benar. Kita banyak berhutang sama Pak Kiai, Kak Ryan, Kak Andra, Kak Lulu. Astagfirullahaladzim. Rey, lu bantu doa dari sini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا أحسن الدين قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا بنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار والله بقدره يمينا إلا ما شاء الله إنه كان حكيم عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah Sita, Pak Hasim sudah baik lagi seperti semula. Bersyukurlah kepada Allah karena kami hanya sebagai perantara. Hakikatnya yang menolong adalah Allah. Maka dari itu beribadahlah kepada Allah, bermohon ampunlah kepada Allah. Sehingga Allah tetap menjaga keluarga Pak Hasim dari gangguan-gangguan jin dan setan yang jahat itu. Bagaimana? Alhamdulillah Pak Kiai. Alhamdulillah aman Pak Kiai. Mendingan di sini Pak Kiai, ngeliat yang segar-segar. Di luar surem. Namanya juga kamu bergaul dengan kuntilanak, Indra. Amit Pak Kiai.